Ya, conversation itu biasanya diikutin dengan interview. Ya, interviewnya atau wawancara bisa terstruktur, bisa seperti interviewnya sambil ngobrol-ngobrol biasanya, ngobrol-ngobrol biasa. Ya, jadi wawancaranya bisa terstruktur atau tidak terstruktur. Antropologi biasanya tidak terstruktur, jadi sambil ngobrol-ngobrol. Tujuannya apa interview? Itu tujuannya untuk membangun, nah ini, pernah tahu nggak bahasa Inggrisnya? Membangun rapport. Artinya berusaha mendapatkan kedekatan dengan mereka dan kepercayaan mereka. Sehingga mereka kalau ditanya tidak tidak bohong tapi jujur menjawabnya. Jadi kamu tuh dengan biasa ngobrol-ngobrol dengan masyarakat yang kamu teliti, lama-lama mereka percaya dengan kamu. Ketika kamu tanya, mereka menjawabnya secara jujur. Jadi biasanya conversation itu tujuannya untuk membangun rapport, membangun kedekatan, mendapatkan kepercayaan dari mereka. Teknik lain dari mendapatkan data etnografi adalah membuat genealogi. Kira-kira ada yang tahu nggak metode genealogi apa? Genealogical method. Kira-kira apa kalau istilahnya? Ada yang tahu nggak? Nadia Nurkasih tahu nggak genealogical method apa? Nadia Nurkasih, teknik genealogical method itu apa ya? Maaf, kurang tahu Bapak. Bang tahu, coba di Google. Genealogical method apa? Ade Kurniawan, Google juga ya, genealogical method. Febri Haliza juga Google genealogical method. Kaisa Aziza, apa artinya genealogical method? Ya Nadia, Ya, izin menjawab Bapak, menurut saya itu tuh kayak menyusun pohon kekerabatan. Jadi kita tuh mencatat hubungan antar individu ini, termasuk garis ya, keturunannya, hubungan perkawinannya, dan eh, oke. afiliasi sosial lainnya. Seperti itu Betul, menurut saya. betul Nadia. Jadi metode genealogi itu biasanya kita mencari, membuat semacam kayak itu, apa ya, Pohon pohon sejarah. kekerabatan, ya. Tapi pohon kekerabatannya selalu ada titik di mana kita mulainya. Jadi kamu biasanya kalau kamu membuat genealogical method, misalnya kamu wawancara siapa? Amir. Misalnya Amir di satu daerah, maka Amirnya itu menjadi kita sebut dalam dalam pohon kekerabatan itu dia sebagai ego. Jadi Amir sebagai ego, di atas ego itu ada ayah, ada ibunya, betul nggak? Di atas ego. Jadi genealogical method selalu ada titik siapa egonya. Karena itu kan berbeda-beda diukurnya dari mana, ya kan? Diukur dari Amir, bapaknya namanya Hasan, ibunya namanya apa namanya tuh, oh, Titi misalnya, ya kan? Nah, saudara laki-laki dari Titi kalau dilihat dari ego dari si Amir, maka saudara laki-laki Titi itu namanya paman, gitu kan? Mm-mm. Nah, jadi selalu ada titik egonya dan istilah kekerabatannya ada. Ada gambarnya. Ya, tahu ya ada gambarnya ya. Mm-mm. Gambarnya itu kalau perempuan biasanya gambarnya seperti apa? Bulat kodenya. Jadi kalau kode gendernya kalau dibikin skemanya itu bulat gitu kan. Kalau laki-laki segitiga gitu ya. Itu hanya hanya simbol ya. Terus kalau di atas bulat itu ada garis, garis menghubungkan antara tadi artinya mereka kawin. Itu ya.
gitu ya. Mm-mm. Terus kalau ada gambar bulat atau gambar segitiga, itu kemudian ada di sampingnya ada tanda seperti salib, artinya dia udah meninggal. Wow. Gitu. Ini cuma tanda-tanda aja supaya kamu ngerti ketika di lapangan membuat genealogical method bagaimana. Ya, setiap masyarakat manusia penting kekerabatan karena itu biasanya kerjasama di antara manusia itu awalnya tentu berdasarkan kekerabatan. Solidaritas juga dibangun berdasarkan kekerabatan. Siapa yang kamu anggap boleh kawin atau tidak, harus tahu siapa yang kamu anggap kerabat atau tidak. Kalau nggak nanti ngaco, ya, gitu ya. Nah, itu salah satu metode yang paling penting juga di antropologi. Ketika kamu wawancara, biasanya ada yang orang yang ahli banget berkenaan misalnya satu upacara tentang upacara agama. Orang yang ahli kamu wawancara, yang ahli tentang satu aspek kebudayaan mereka, kita sebut namanya key cultural konsultan. Nih, kita sebut sebagai ahli kebudayaan utama, konsultan yang kita bisa atau informan, bisa juga kita sebut sebagai key informan. Ya. Nah, ketika wawancara, seringkali juga kamu mau tahu sejarah hidup dari orang yang kamu wawancara. Kamu catat sejarah hidupnya secara lengkap. Jadi kamu kemudian mendapatkan sudut pandang kebudayaan dari orang itu. Bagaimana mereka mengalami kebudayaan dan hidup dalam kebudayaannya secara detail. Itu namanya life history. Jadi kita tahu bagaimana peranan individu dalam kebudayaannya secara utuh. Itu kita sebut life history. Ya. Nah, ketika kamu melakukan teknik etnografi untuk mendapatkan data, biasanya kan data yang kamu dapat itu kan berdasarkan sudut pandang dari anggota masyarakat yang kamu tanya atau kamu amati ya secara detail. Sudut pandang anggota masyarakat ya. Jadi kalau kamu tuh misalnya kalau kawin dengan siapa sih yang boleh kawin, kamu anggap boleh untuk jadi pasangan kamu nanti misalnya Nadia bilang, "Oh, yang saya boleh kawin adalah orang dari kampung A." Kalau orang dari kampung B nggak bisa karena itu sebetulnya kampungnya saudara bapak saya semua, misalnya gitu. Nah, itu artinya dari sudut pandang Nadia. Sudut pandang Nadia itu artinya sudut pandang anggota masyarakatnya. Itu namanya biasanya disebut sudut pandang emik, ya. Emik tuh. Sudut pandang emik, sudut pandang dari kacamata masyarakatnya. Tapi yang dibilang oleh Nadia belum tentu kenyataannya seperti itu. Kamu bisa mengamatin, oh dia bilang gitu ya, tapi ternyata kok dia pacaran dari orang dari situ. Nah, itu bisa begitu. Sudut pandang emik bisa jadi dengan sudut pandang kita ilmuwan yang mengamati secara detail. Sudut pandang ilmuwan itu namanya etik, sudut pandang etik. Ya, dan seringkali kalau ditanya masyarakat secara emik, seringkali mereka nggak ngerti konsekuensi dari tindakan mereka. Seringkali nggak ngerti itu. Nah, yang paham itu adalah ilmuwan yang meneliti. Itu sudut pandang etik. Oh, kalau misalnya apa ya? Contohnya apa ya? Mereka kalau ditanya, misalnya kenapa sih? Misalnya kalau ditanya, kamu itu, misalnya apa ya? Gambaran yang paling gampang. Misalnya kayak kemarin, kamu kalau buang sampah kemana sih? Kalau saya nyapu,
nyapu gitu, saya hanya sapu, yang penting sampahnya nggak kelihatan ya saya buang aja ke bawah, ke kali misalnya gitu. Nah, itu pendapat dia kan, tapi apa akibat dari tindakan itu mereka belum tentu sadar. Nah, antropolog yang hidup di sana biasanya tahu akibat atau konsekuensi dari tindakan para anggota masyarakat yang melakukan praktek-praktek tertentu. Masyarakatnya belum tentu sadar, ya, gitu ya. Jadi, nah, dalam etnografi kita harus mengkombinasikan pandangan emik dengan pandangan etik. Pertama, kita harus paham dari sudut pandang masyarakat. Kemudian antropolog harus mencoba mengerti juga konsekuensi dari apa yang mereka bilang, apa yang mereka lakukan itu apa, ya. Paham ya? Jadi kombinasi emik dan etik. Seringkali antropolog juga seringkali nggak bisa tuh meneliti semua masyarakat itu semua aspeknya. Kadang-kadang nggak bisa dia. Apalagi dalam masyarakat modern sekarang terlalu kompleks. Pengaruh globalisasi sudah ada, pengaruh TV sudah ada, pengaruh apa lagi? Macam-macam. Jadi kalau neliti segala hal tentang masyarakatnya, seringkali sulit buat antropolog zaman sekarang. Ya, jadi kebiasaan zaman dulu yang namanya holistik itu makin lama makin sulit dilakukan. Ya, karena masyarakat semakin kompleks. Nah, sekarang seringkali antropolog kemudian mulai dengan untuk mengatasi itu, mulai penelitian dengan berfokus atau berorientasi pada masalah tertentu. Misalnya ngelihat di masyarakat misalnya aja, Bakumpai, kenapa sih tingkat perceraian tinggi misalnya? Atau misalnya kenapa perkawinan itu sering terjadi perkawinan dini, anak-anak usia dini udah kawin. Nah, jadi dia mulai dengan problem tertentu nelitinya. Dan fokusnya ketika lapangan dia ke problem itu. Ya, paham ya problem oriented research. Jadi dia memilih masalah dulu. Ya, misalnya masalah tingkat perceraian yang tinggi atau tingkat perkawinan usia dini atau kenapa ya di Bakumpai itu misalnya anak mudanya nggak ada yang mau tinggal di sana tapi yang tinggal orang-orang tua semua. Nah itu sebabnya apa tuh? Dia mau langsung neliti masalah seperti itu. Ya, seringkali berbeda dengan zaman dulu di mana datang ke lapangan itu kadang-kadang membutuhkan waktu berbulan-bulan karena transportasi susah dan komunikasi susah. Zaman sekarang itu kan transformasi sangat mudah, komunikasi sangat mudah. Seringkali riset itu bersifat jangka panjang. Peneliti itu bisa bolak-balik ke tempat penelitian. Itu namanya riset yang longitudinal. Panjang bisa bolak-balik. Zaman dulu kalau kamu pergi ke Zambia di Afrika, datang ke sananya sulit banget. Udah penelitian sekali, hampir nggak mungkin bisa kembali lagi. Karena jauh terpencil, susah banget ke sana, misalnya gitu. Ya, tapi zaman sekarang itu biasanya penelitian itu bisa jangka panjang dan bolak-balik. Dan seringkali juga karena masyarakat zaman sekarang itu begitu kompleks, seringkali penelitian itu dalam satu tim. Jadi tidak hanya seorang peneliti, tapi beberapa orang peneliti, terus ada yang jadi ketuanya gitu. Tim leadernya ada, ya, tim research biasanya. Nah, antropologi berbeda dengan ilmu sosiologi dalam mengumpulkan data. Seringkali kalau sosiologi itu pakai survei, metodenya survei, ya. Seringkali makan udah ada kuesionernya, kemudian kuesionernya disebarkan, kemudian masyarakat disuruh
jawab isi kuesioner itu. Kalau antropologi hampir nggak begitu. Kalau dia tuh membutuhkan kehadiran langsung dengan masyarakatnya, hadir di sana, ngobrol-ngobrol di sana. Kalau dia buat pertanyaan, pertanyaannya juga dalam bentuk ngobrol-ngobrol. Bukan seperti kuesioner itu. Kalau survei itu seringkali ada metode sampling namanya. Misalnya Ade Kurniawan mau meneliti masyarakat Banjar. Kan nggak mungkin diteliti semua masyarakat Banjar. Terlalu banyak. Nah, kamu buat sampel. Jadi masyarakat Banjar itu dibagi misalnya berdasarkan tingkat umur. Yang tingkat umur remaja berapa, tingkat umur orang tua berapa, misalnya yang kamu anggap penting untuk masyarakat itu remaja dan orang tua, anak-anak nggak terlalu dianggap penting dalam dalam misalnya kamu untuk riset kamu, kemudian misalnya orang tua di Banjar itu yang orang tua orang Banjarmasin misalnya ada berapa ya? 3 juta misalnya. Terus anak mudanya, remajanya misalnya 5 juta. Ya tentu kamu nggak bisa wawancara semua dong. Nah kamu ambil misalnya 5% dari 5 juta. Nah, tapi juga dari 5% itu kamu harus bagi-bagi lagi. Oh masyarakat Banjar itu ada tinggal di daerah perkotaan, ada tinggal di daerah pedesaan. Dua, 2,5% di perkotaan, 2,5% di pedesaan. Begitu juga remaja. Oh, remaja atau malah kamu bisa juga bagi-bagi. Oh, ternyata masyarakat Banjar itu bisa dibagi-bagi berdasarkan tingkat pendidikan, gitu kan? Terus jenis kelamin. Nah, itu harus terwakili semua dalam survei, dalam samplingnya. Diambil berapa persen, berapa persen. Kalau antropologi, biasanya penelitian di satu desanya ada 500 orang, ya 500-500-nya kamu harus amatin dan wawancara. Ya kami kalau 500 kan masih mungkin dilakukan. Ya, makanya jarang survei. Karena antropologi biasanya di masyarakat yang small scale. Skalanya skala kecil. Pedesaan gitu biasanya. Ya. Dan yang jadi alat kamu buat antropologi adalah badan kamu sendiri. Artinya tuh bagaimana kamu membawakan diri kamu di masyarakat itu agar masyarakat menerima kamu, itu kan badan kamu. Kamu bagaimana gerak-gerik kamu, bagaimana perilaku kamu gitu kan untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Jadi badan kamu sendiri yang menjadi alat untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Ya, biasanya kamu macam-macam tuh mulainya. Biasanya mulainya kamu kalau kamu anak mahasiswa biasanya mulai mengajar anak-anak kecil belajar sekolahnya kelas pelajaran dia kamu bantuin. Misalnya mulai mengajarin bahasa Inggris di anak-anak desa di kampung. Nah, itu cara mendekati masyarakat. Kan kamu misalnya pintar bahasa Inggris, mulai ngajar anak-anak kecil di desa belajar bahasa Inggris. Ada yang pintar ngaji seperti Ade Kurniawan, mulai ngajarin ngaji, gitu kan? Anak-anak kecil. Nah, lama-lama kan orang tuanya senang Ade Kurniawan. Wah, ini cocok buat calon saya, katanya kan gitu kan? Biasanya apalagi kalau dari ULM gitu kan di desa, wah pasti gengsinya tinggi kan? Betul nggak Nadia? Wah, ini cocok jadi calon saya, kata ibu-ibunya gitu kan? Mulai dijodoh-jodohin Andi Kurniawan tuh sama sama anak ibu itu. Apalagi kalau dia tinggal di rumah ibu itu. Dan Ade Kurniawan biasanya kalau kayak gitu dia nggak bisa langsung nolak tuh, langsung malah mau dia kan. Bener nggak Ade? Ade, Nggak juga, Pak. oh, nggak juga ya. Kemarin bilangnya iya, sekarang enggak nih berubah hari ini dia. Nah dia hari ini berubah dia. Kalau kayak gitu Makanya ada masih ditegur ya, ini, ada yang belum negor dia ya, kepikiran. dimarahin dia. Kenapa Ade? Ah, nggak apa-apa. Oke, jadi saya ulang lagi, kalau metode etnografi yang menjadi alat kamu untuk membangun raport itu adalah badan kamu sendiri, ya, dengan perilaku kamu, gitu ya. Kalau orang misalnya orang di sana itu
Misalnya aja, sangat apa tuh? Sangat taat agama, tentu kamu harus pintar membawakan diri juga sesuai dengan tata cara kehidupan beragama. Jangan lagi orang lagi maghrib, kamu tetap di luar, terus kamu malah ngobrol-ngobrol di luar. Jangan gitu. Nanti malah susah kamu membangun raport dengan masyarakatnya. Ada pertanyaan nggak berkenaan dengan itu dulu? Saya mau tanya Pak, Iya, adek. untuk yang ini tadi tuh Pak, yang survei itu Pak. Survei, ya. Nah, anggapan kan misalkan ada 500 orang tuh Pak ya. Terus yang Ya, kita survei, kita tanya-tanya itu cuma 50 orang doang Pak. Nah, sebetulnya apakah sih jumlah dari orang tersebut tuh udah cukup gitu Pak untuk mewakilin pendapat dari semua orang gitu Pak? Karena kan tiap-tiap orang tuh pasti punya pandangan yang beda-beda gitu Pak. Emang ya lima justru puluh orang itu justru udah karena cukup gitu begitu buat antropologi ini berusaha semua? karena kalau antropologi itu ya kalau antropologi bukan survei ya, wawancara ya. Ya Oh jangan iya itu maksudnya Pak. kalau wawancara itu juga cara kamu membangun raport dengan masyarakatnya. Jadi kalau bisa dengan keseluruhan orang kamu pernah wawancara. Jadi kamu udah dikenal masyarakatnya. Kalau 500 ya kamu harus bisa dalam waktu kamu misalnya 6 bulan, 500 itu kamu pernah ngobrol, pernah kamu wawancara, ya. Jadi oh si namanya Ade itu saya kenal, udah pernah ngobrol sama saya. Dia orang yang mau tahu tentang kehidupan kita, bukan kayak turis-turis yang datang sok tahu, petantang petenteng, nggak mau kenal dengan masyarakat, bukan gitu. Itu bukan antropolog yang bagus. Justru kamu harus datangin siapapun dan mulai mulai ngobrol dengan mereka. Itu juga selalu teknik untuk mulai membangun raport ya, adek ya. Tapi kalau di kampung itu banyak kamu nggak kenal kamu, itu bahaya sebagai antropolog. Curiga mereka. Oh ini orang sok tahu nih, mentang-mentang dari kota nggak mau kenal kita. Nah nggak boleh gitu adek ya. Kamu nggak boleh sombong gitu adek kalau di sebagai antropolog. Dan jangan suka Ya, GR-GR gitu. Nggak boleh. Jadi harus rendah diri belajar dengan orang. Ya. Jadi jangan lagi nanti that's it gitu nggak boleh. Harus dengerin, nanya, belajar gitu. Ya. Bisa kan rubah itu adek? bisa bisa Pak. Iya gitu. Ngajarin ngaji anak-anak kecil bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kamu belum belum bisa ngaji. eh, Ngaji ini Belum belum nggak katam. terlalu anu banget. Iya, belajar sama Kaisa Aziza tuh. Biar Kaisa bisa ngajarin. Ya, Kaisa udah 3 kali katam. Kaisa bisa ngajarin adek kan? Ya Allah, Pak. Ya, ntar adek nggak bisa jadi imam kalau nggak bisa ngaji gitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Saya Pak Nada Kamila, Iya, izin. ada silakan. Iya, kan di era globalisasi seperti ini ya Pak, masyarakat lokal tuh kan seringkali tidak menyadari nih faktor eksternalnya yang mempengaruhi hidup mereka lah begitu. Nah, konteks ini tuh bagaimana sih kita sebagai etnografer ya Pak atau antropolog itu menyeimbangkan keterbatasan perspektif emik tadi dengan kebutuhan analisis etik agar hasil penelitian tetap komprehensif Pak. Adakah indikator dari Bapak yang bisa mungkin lebih praktis yang bisa membantu kita-kita untuk menentukan kapan sih kita harus memprioritaskan salah satunya begitu Bapak. Terima kasih. Ya, tentu yang pertama pengamatan kamu harus kamu terus asah sehingga kamu bisa mengamati dengan baik. Misalnya contoh kemarin bicara ibunya Barack Obama, pengamatan dia memperlihatkan petani itu bukan nggak punya uang, tapi uangnya itu terimanya itu nggak reguler kayak orang gajian tiap bulan akhir bulan dapat uang. Misalnya 5 juta tiap tanggal 30 dapat 5 juta. Tapi pengamatan kamu bisa nggak kalau kamu tinggal setahun, oh sebetulnya petani itu ada uangnya, tapi tidak reguler diterimanya. Jadi kemudian kalau mau membangun skema kredit, membantu petani, nggak bisa schedule pembayaran kreditnya itu, cicilan kreditnya fix.
harus dibuat fleksibel gitu lah. Jadi pengamatan kamu yang membantu itu. Kadang-kadang karena kamu ngamatin, kamu tahu ya. Oh, masyarakat itu rupanya, misalnya kalau kamu mengamatin, ya misalnya ya, kamu bisa lihat masyarakat itu sering main judi online, misalnya di kampung-kampung, karena masyarakat itu kalau ke bank seringkali dicuekin karena pakaian dia yang nggak terlalu rapi gitu kan, sehingga mereka lebih baik mengharapkan ngambil uang itu melalui judi online. Jadi jodoh online tuh hampir mirip jadi kayak bank untuk menutupin kalau mereka nggak punya duit, bukannya minjem ke bank, tapi mereka judi online itu nggak ada kendala birokrasi dan ngerasa rendah diri. Paham ya? Itu antropolog yang bisa mengamatin itu, bisa menemukan kayak gitu polanya. Oh kayak gitu rupanya ya. Judi online itu ada hubungannya karena seringkali mereka untuk cari uang di bank, mereka nggak pede. Kalau judi online itu nggak melalui judi juga bisa salah satu faktornya karena itu. Ya, misalnya, ini misal ya, harus penelitian lebih lanjut ya. Menjawab nggak, Nadia? Menjawab Bapak, terima kasih banyak. Yang lain? Saya Pak, Siapa? Tirta Dinata Pak. Tirta, silakan. Iya Pak, mohon maaf ya Pak sebelumnya Pak. Bagaimana penelitian etnografi bisa memastikan bahwa kehadirannya di lapangan tidak mengubah perilaku masyarakat yang sedang ditelitinya? Nah, itu dibangunnya pelan-pelan. Saya bilang tadi, pelan-pelan membangun raport, tapi kamu juga harus tahu masyarakat juga mengamati kamu. Jadi kalau perilaku kamu nggak baik, seringkali itu dan membawa pengaruh negatif, masyarakat juga bisa mengambil alih itu tanpa mereka sadari, ya. Jadi kamu harus menghormati adat istiadat masyarakat setempat agar adat istiadatnya tidak berubah. Misalnya aja nih kamu penelitian di satu masyarakat, kamu biasa malam-malam ajak ngobrol terus anggota masyarakatnya, gitu misalnya. Kebetulan ada yang cantik, kamu juga naksir sering banget ke situ misalnya. Malam-malam kamu ajak ngobrol terus. Nah, terus dia jadi kebiasaan, itu ikut malam-malam juga ngobrol, kamu ajak pergi, ngobrol sama kamu, gitu kan. Nah, itu bawa dampak negatif buat masyarakatnya. Lama-lama dia bilang, oh orang kota tuh biasa ya kalau malam nggak apa-apa ya. Terus bisa mengikut juga mereka. Jadi kamu harus menghormati adat istiadat dan kebudayaan masyarakat gimana kamu belajar ya. Itu salah satu caranya. Itu wajib dilakukan antropolog. Ya, Baik Pak, terima dulu kasih. dulu saya pernah ngajak mahasiswa saya penelitian di Pulau Seram, cewek. Dia baik anaknya, bukan juga pikirannya macam-macam. Tapi kalau dia wawancara, dia suka lupa diri sampai tengah malam. Nah, mulai diomongin sama bapak-bapak di Pulau Seram itu. Terus dia lapor ke saya sebagai pembimbingnya, ketua tim. Pak, anak itu kalau itu kok wawancara sampai tengah malam ya, bisa dikasih tahu nggak? Nah, jadi hal-hal seperti itu dihindari ya. Hormati kebudayaan dan tradisi masyarakatnya. Meskipun kamu ada tugas yang kamu harus penuhi. Misalnya wawancara tadi kayak Ade Kurniawan bilang. Kan saya harus wawancara 500-500-nya, Pak. Iya, tapi jangan sampai tengah malam dong, Ade. Iya nggak, bener nggak? Betul Tengah Pak, malam benar. ya jangan terus wawancara dong, ya kan? Gitu. Ya Pak, Kira-kira gitu ya. ya Pak. Ada pertanyaan lain? Nah, seringkali dalam penelitian itu zaman sekarang antropolog, seringkali juga antropolog itu, ahli antropologi, diminta oleh badan-badan, misalnya badan pertanahan atau badan militer untuk meneliti musuh-musuhnya. Ya, itu lihat halaman berapa tuh? Sud Anthropology Study Terrorism misalnya.
Halaman berapa tuh? Salsabila Aulia Tunisia, halaman berapa yang antropologi? Apakah antropologi harus meneliti terorisme? Nah, itu banyak pemerintah Amerika, Departemen Pertahanannya menggunakan tenaga antropolog, ya. Nah, itu penggunaan antropolog untuk tindakan-tindakan seperti itu ada etikanya ya. Jadi kamu nggak boleh juga melakukan penelitian itu membahayakan masyarakatnya, nggak boleh ya. Itu jadi dan sebaiknya kalau kalau ada dana-dana dari badan-badan intelijen gitu untuk meneliti satu hal-hal yang dianggap penting, itu kamu juga hati-hati, ada etikanya. Seringkali kita nggak boleh juga tuh kalau data kita digunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mulai dengan teori. Ini saya cukup jelas nggak, Nur Farida? Nur Farida, jelas nggak saya? Kamu dengerin nggak? Jelas, Bapak. Dengerin nggak? Dengerin nggak? Nur Pun, Farida, Pak. Febri Iya, Haliza, Bapak. saya jelas nggak? Jelas. Febri Haliza, Iya, Pak. iya apa? Siap, jelas, Bapak. Jelas. Iya. Salsabila Aulia Tunisa, Tunisa, saya jelas. Salsabila, Sudah jelas, Bapak. jelas betul. Jauza, Salsabila, Jauza, Siap, jelas Bapak. Jauza, Salsabila, Hadir Pak, jelas. jelas. Ya. Sekarang saya Ferdi, sorry. Almaida Tunisa, Iya, Pak. Jelas, Pak. Alma Tunisa kok gambarnya laki-laki ya? Sepupu saya, Pak. Oh, sepupu kamu. Atta Dida, jelas nggak? Atta Dida, mana Atta Dida? Atta Dida, Febri, Atta Dida mana Febri? Febri, Febri, Iya, Pak. Iya, Pak. kamu mana dipanggil-panggil nggak ada? Itu, Pak. Nge-lag, Pak. Atta Dida, bukan Febri Haliza. Oh, tadi. Atta Dida, Oh, Atta Dida mana? Arif, Halo Raffi, Pak, halo Atta Pak. Dida, hah? Izin, HP-nya lagi panas Pak, nge-lag. Mohon maaf. Panas. Nggih, Kenapa panas? HP-nya Mer- Pak. HP Lagi saya nggak meriang. Lagi meriang maksudnya. HP saya nge-lag Pak, nge-lag. Hmm. Ya Nggih, ikutin kuliahnya ya. nggih. Maaf ya Pak. Iya. Saya mau bicara teori-teori dalam antropologi ya. Antropologi itu pertama kali yang bisa dibilang bapak antropologi itu adalah E.B. Taylor, Edward Bernard Taylor, gitu kan. Itu dia di Inggris, Edward Taylor. Dia orang Inggris. Mana? Kalau di Amerika itu adalah
Lewis Henry Morgan. Kalau di Amerika, ya, ya itu dia tuh. Nah, kalau Lewis Henry Morgan pertama kali itu neliti masyarakat Indian di Amerika. Dan saya ada pengen tahu masyarakat Indian itu asal usulnya dari mana sih? Gitu kan? Mereka tuh asalnya dari mana tuh pertama kali itu Indian itu? Makanya termasuk juga Edward Bernard Taylor itu pengen tahu sebetulnya teori mereka itu seringkali disebut dengan teori evolusi. Ya, jadi munculnya di abad 1800-an, tahun 1800-an. Jadi abad 19-an, ya. Itu teori yang utama itu adalah itu di akhir tahun 1800-an, ya. 1000 akhir tahun akhir abad ke-19, ya, 1800-an akhir, ya. Mereka mau tahu evolusi manusia, ya. Kalau Edward Teller itu seringkali pengen tahu evolusi agama itu bagaimana sih mulainya? Agama itu apa langsung masyarakat manusia itu yang namanya Hopisien itu langsung ketemu agama? Dia bilang enggak. Evolusi manusia itu mulai dengan animisme, ya. Kalau menurut Ebony Taylor, manusia itu pertama kali tahu artinya anime nggak Nur Farida? Anime artinya apa? Animisme dari kata apa? Makanya jangan ngobrol. Kamu suka ngobrol-ngobrol gitu nggak ada perhatiin saya. Nur Farida, Pon, iya jangan Pak. ngobrol. Enggak Pak. Saya ngelihat kok kamu ngobrol. Iya Pak, maaf Pak. Ya, jangan lagi. Sekarang saya mau nanya Iya. animisme itu apa? Apa Pak? Animisme, lihat chat. Animisme. Bentar Pak lah. Nah, kan? Kalau anime artinya apa? Kartun. Kartun Jepang. Nah, tapi kata dasar anime artinya apa? Animasi. Iya, artinya apa? Kartun? Anime itu artinya motion, gerak. Oh. Apa? Itu dari katanya. Motion. Jadi, animisme itu segala sesuatu itu ada yang menggerakkan. Seolah-olah segala sesuatu ada jiwanya yang menggerakkan. Pohon itu bisa bergerak, makanya kemudian angin itu bergerak, bumi itu bergetar, gunung itu bisa bergetar. Nah, itu namanya di setiap benda itu ada yang menggerakkan. Itu namanya animisme. Ada spirit atau roh yang menggerakkan segala hal di alam semesta ini. Jadi menurut Edward Bernard Taylor, kepercayaan paling awal itu adalah animisme. Ya. Dari animisme kemudian dari kata anime ya, menjadi alam semesta ini ada dewa-dewanya. Macam-macam, di gunung ada dewa gunung, di kali ada dewa kali, di awan ada dewa awan, di matahari ada dewa matahari, menjadi politeisme. Ya. Jadi evolusinya kalau soal agama itu pertama adanya kepercayaan terhadap spirit yang menggerakkan segala hal, animisme. Di setiap hal itu ada spiritnya, digerakkan oleh spirit itu. Kemudian itu bertransformasi, Nur Halida, Nur Farida, perhatiin. Saya 2 Oke, kali Bapak. ya. Dari animisme kemudian beranggapan itu ada dewa-dewa tertingginya itu. Jadi politeisme. Dari animisme menjadi politeisme, kemudian menjadi semuanya itu adalah presentasi dari satu Tuhan. Jadi monoteisme.
Jadi misalnya itu pandangannya Taylor tentang evolusi agama. Evolusi agama itu adanya kepercayaan pertama terhadap spirit, terus berubah menjadi spirit itu adalah sebetulnya bukan spirit begitu saja, ada dewa-dewa, banyak Tuhan, kemudian menjadi monoteisme, ya. Semuanya itu sebenarnya di bawah kekuasaan satu Tuhan yang menggerakkan semuanya. Itu. Itu teorinya apa namanya Taylor tentang agama, evolusi agama. Kalau kalau Louis Henry Morgan evolusi masyarakat itu dia bilang mulai dengan masyarakat savage, tahu kan savage ya? Masyarakat savage bertransformasi menjadi masyarakat barbar, menjadi masyarakat nih, mulai masyarakat savage bertransformasi menjadi masyarakat barbar, kemudian menjadi peradaban ketika mereka menemukan teknologi seperti apa? Bapak, eh, Pertanian gitu kan, bersawah gitu kan. Itu udah peradaban. Biasanya dibilang yang masyarakat pertanian paling tua itu ada di sungai apa? Tigris atau di mana? Di Timur Tengah itu. Ya. Bapak, Bapak, Iya, Bapak izin chat Pian nggak ada. nggak ada. Iya, Oh, iya ini Pak. saya ngechatnya cuman ke Almaido Tunisa ya. oke, Ini makasih sorry. Bapak. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Nggak ada ya? Iya, Dari nggak tadi ada nggak Bapak ada. dari tadi yang politeisme tadi nggak ada. Yang dari holistic cross cultural juga nggak ada. Dari Tadi yang nama Edward Barnett itu nggak ada Bapak. Nggak sebentar. Ini saya ulang lagi ya. Ini saya cuman ke Alma Alma Daitunisa nih. Harusnya ke ini ya. Nih, maaf ya. Ini ada nggak nih? Ini ada nggak? ada Holistik Bapak. ada nggak? Ada Bapak. Ada, Pak. Ada. Ini saya ulang lagi semua ya. Ini kok tadi nggak ada yang bilang kalau nggak ada? Dimulai dari evolusi, Pak. Yang Kalau nggak yang ada ini ada nggak yang ini nih? Yang the most scientific segala? tadi yang terakhir itu di ahli antropologi, Pak, di Enggak, Jam. tapi saya nanya yang di atas-atas ada nggak? Ada. Ada, betul. Ada. Ada, Pak. Oh, jadi yang nggak ada mulai Edward B. Taylor ya? Iya, itu nggak ada Bapak. Oke. Nih, Zauza kok diam aja nggak ada? Jangan diam aja dong, Zauza. Ya, Pak. Ini nggak ada. Terus, ini evolusi itu di akhir abad ke-19 ya, 1800-an akhir. Ya, tokohnya Edward B. Taylor udah saya sebut belum tadi? Udah, Sudah, Bapak, tadi udah saya dijelaskan. tulis. Udah. Eh, ada sekarang sudah ada. Louis Henry Morgan, udah ada. Sudah, Bapak. Udah bener ya? Oke. Iya, Bapak. Terus evolusi berdasar agama itu menurut Morgan, menurut Ebi Taylor, mulai dengan animisme, politeisme, kemudian monoteisme. Ya.
Kalau masyarakat itu dari savage, barbar, civilization. Nah, di setiap masyarakat savage itu dibagi tiga lagi, ada yang bawah, tengah, dan atas. Ya, begitu juga yang barbar. Ya, oke. Itu biasanya karena perhatian mereka mau tertarik bagaimana evolusi kebudayaan, bagaimana manusia, mulai asal-usulnya, mereka sangat evolusi ya. Dan seringkali berangkatnya itu dari mereka itu bukan antropolog berangkatnya, seperti seperti Edward Bernard Taylor ini berangkatnya sebagai dokter, dokter medical. Jadi kedokteran ya. Kemudian mereka tertarik dengan biologi, kemudian mulai melihat evolusi manusia, gitu kan. Nah, di awal abad 20, abad ke-20, jadi 1900-an awal, di Amerika itu ada tokoh namanya Franz Boas. Ntar dulu. Ini namanya, nih. Franz Boas, ya. Franz Boas ini berangkat dari ahli fisika sebetulnya awalnya. Awalnya ahli fisika, kemudian dia beranggap fisika itu kalau hanya di lapangan itu banyak sekali hal itu tidak objektif didapat. Kemudian dia tertarik ke geografi dan geologi. Dari fisika tertarik ke geografi, jadi dia mau lihat tanah itu di lapangan atau geologi. Kemudian dia menjadi antropolog, dia menjadi antropologi, ahli antropologi. Ya. Kemudian menjadi ahli antropologi. Nah, dia sangat mengkritisi evolusi di atas. Ya, dia sangat mengkritisi teori evolusinya Edward Taylor dan Louis Henry Morgan. Dia beranggapan kalau ini kan yang di atas ini beranggapan seolah-olah evolusi itu satu garis unilinear. Nih, saya ulang ya, ke atas itu evolusinya unilinear. Jadi seolah-olah misalnya semua masyarakat dimanapun di dunia ini akan melalui tahap savage, barbar, dan civilization. Harus melewati itu, garis-garis itu. Jadi misalnya buat mereka nggak ada yang masyarakat langsung civilization tanpa melewati barbar, tanpa melewati savage. Nah, menurut orang-orang seperti Pran Boas dan murid-muridnya, enggak. Karena ada masyarakat misalnya satu masyarakat sudah bertani, kemudian pertanian itu bisa disebarkan ke masyarakat lain, terus masyarakat lain itu langsung tingkat kebudayaannya pertanian. Ya, ngerti ya? Jadi ada proses namanya difusi, persebaran kebudayaan. Dan karena itu tidak perlu harus mengikuti tahap-tahap tadi. Ya. Orang Indonesia misalnya, kamu langsung tahu teknologi apa? HP. Kan kamu ada difusi. Nggak perlu sebelumnya harus mengembangkan dulu teknologi mesin uap, baru bisa sampai ke HP gitu. Ngerti maksud saya ya? Jadi jadi karena ada persebaran kebudayaan atau ada difusi, itu digunakan oleh orang-orang Franz Boas dan murid-muridnya untuk menentang pandangan evolusi yang sangat unilinear ini. Paham ya? Unilinear, satu garis yang di... Nih, dia mengkritisi itu.
linear, satu garis yang seolah-olah diikuti oleh tahap-tahap, semua masyarakat mengikuti tahap itu. Ya. Kemudian orang-orang seperti Boas ini juga melihat bahwa kebudayaan itu juga bisa sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografi. Lingkungan geografi. Lingkungan geografi dan sejarah. Sejarah masyarakat itu. Ya. Sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografi dan sejarah masyarakat itu. Kalau masyarakat itu di daerah dingin geografinya, makanya masyarakat itu mengembangkan misalnya apa? Kamu tahu iglo nggak? Supaya iglo tahu nggak? Itu yang di Tahu Bapak. Siapa buat yang bicara? Siapa yang bicara? Nesha, Bapak. Nesa gimana? Iglo itu apa Nesa? Iglo itu yang di salju itu apa yang rumah gitu. Nah, supaya nggak dingin, makanya dibikin rumahnya justru dari tembok salju gitu, supaya di dalamnya hangat. Jadi kebudayaan dia mengembangkan iglo itu karena pengaruh lingkungan geografinya. Atau mereka suka kalau lagi musim dingin, untuk transportasi mereka menggunakan apa tuh namanya ya? Sledge ya, saya lupa. Kayak papan yang peluncur yang kalau untuk jalan di kaki seperti ski gitu, tapi bukan yang ski ya, yang dari dibuat dari semacam dahan-dahan, kemudian kasih kulit, kemudian mereka bisa jalan cepat di salju, namanya seperti sledge gitu, ya. Mereka mengembangkan teknologi seperti itu. Jadi kebudayaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografi dan sejarah. Itu sejarah saya kurang tulis ya, sejarahnya gitu. Itu dan sejarah kemudian buat murid-muridnya Boas dan Boas itu menentukan keunikan budaya itu. Tadi misalnya masyarakat di Eskimo itu mengenal kebudayaan tentang teknologi tentang iglo. Itu sangat unik karena kebudayaannya. Jadi kemudian historical mereka terkenal aliran pemikirannya dengan historical particularism. Kehususan sejarah itu menyebabkan kehususan budaya mereka. Ngerti ya maksudnya ya? Keunikan sejarah mereka melahirkan kebudayaan juga yang unik. Saya jelas ya, keunikan sejarah mereka melahirkan kebudayaan yang unik. Dan kebudayaan yang unik itu ada nilai intinya. Ada nilai budaya yang inti. Kalau dia masyarakatnya masyarakat di daerah salju, di Eskimo, nilai-nilainya tuh ada yang unik berkenaan dengan lingkungan dia. Itu ada core culture-nya yang unik, ya. Orang-orang seperti Boas dan murid-muridnya itu yang mengembangkan yang kemarin ingat nggak? Disiplin antropologi itu ada 4 subdisiplin antropologi. Apa aja ingat nggak? Ya, silakan Nadia. Biological antropologi, cultural Ya, antropologi, sosial kultural tadi sudah. Terus ya, linguistik sama arkeologi biologi. antropologi. Nah, itu pertama kali dikembangkan oleh Franz Boas. 4 subdisiplin itu, ya. Oke. Kalau mereka melihat misalnya misalnya aja ya, kalau mereka melihat ada seperti alat seperti apa tuh? Garpu misalnya. Mereka menemukan garpu misalnya kan. Kalau zaman evolusi dibilang, oh kalau ada di satu masyarakat ada garpu, seperti garpu bentuknya ya,
Di masyarakat apa? Masyarakat Indian ada garpu, terus seperti garpu bentuknya. Di masyarakat New Zealand, masyarakat Maori ada garpu misalnya. Mereka bilang, toh itu bukti bahwa akal budi manusia dalam merespon alam ini berhadapan dengan yang alam yang sama akan melahirkan satu item budaya seperti garpu. Itu disebabkan oleh sebab yang sama. Kalau evolusi akan bilang gitu. Sebab atau asal muasal sebab yang sama. Yaitu faktor lingkungan yang sama. Jadi otak manusia kemudian meresponnya sama. Gitu kan ya. Ingat kan ya seperti minggu lalu. Nah kalau orang-orang seperti partikularisme dia bilang belum tentu. Hal yang mirip belum tentu disebabkan oleh sebab yang sama. Dan seringkali yang mirip itu seringkali menjadikan bukti buat orang evolusi bahwa masyarakatnya berada dalam tingkat evolusi yang sama. Ya seringkali buat orang evolusi seperti Taylor atau Morgan. Tapi buat Boas bilang enggak, belum tentu. Hal yang mirip sama itu bisa jadi karena faktor budaya yang berbeda yang melahirkannya. Yang satunya bentuk garpu digunakan sebagai misalnya garpu itu bukan alat makan, tapi untuk apa Nadia misalnya? Untuk semacam sisir, karena rambut orang-orangnya itu banyak ikal-ikal. Bisa kan? Jadi bentuk yang sama itu bukan karena sebab yang sama untuk memenuhi alat kebutuhan dalam rangka makan gitu loh. Belum tentu. Jadi hal yang mirip belum tentu karena sebab yang mirip. Halnya sama ya. Nah itu kalau yang historical partikularisme ini beranggapan karena faktor sejarah yang uniknya melahirkan itu. Satu buat sisir, yang satu buat alat makan. Paham maksud saya? Nah, kemudian di Inggris ada tokoh namanya Malinowski. Malinowski. Nih satu nih, Malinowski. Dia terkenal dengan istilah fungsionalisme. Alirannya disebut fungsionalisme. Penelitian dia di Trobriand. Kepulauan Trobriand di Pasifik. Ya. Dia ini beranggapan kebudayaan itu harus diteliti secara holistik. Ya. Dia juga menolak evolusi. Menurut dia evolusi itu sifatnya menurut rekaan sejarah. Itu 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 cuma tebak-tebakan karena nggak bisa, apalagi masyarakatnya tidak mengenal tulisan. Jadi itu hanya dugaan aja karena nggak ada alatnya untuk kita meneliti itu. Kalau masyarakatnya tidak mengenal tulisan, apalagi kalau masyarakatnya tidak ada peninggalan-peninggalan arkeologinya. Jadi menurut dia tolaklah teori evolusi. Kemudian kita mengajari masyarakat itu hanya masyarakat yang sekarang itu ada dan hidup gitu. Ya, itu istilahnya sinkronik. Jadi dia hanya meneliti masyarakat secara sinkronik. Tidak mau meneliti masyarakat karena menurut dia masyarakat sederhana itu yang menjadi objek dari antropologi tidak bisa diteliti secara diakronik, ya, nggak bisa diteliti secara diakronik. Dari masa ke masa nggak bisa, tidak ada catatannya, tidak ada peninggalannya. Antropolog yang bisa lakukan adalah meneliti masyarakat secara sinkronik, ya.
Satu masa saja. Masa di mana dia sedang hidup gitu. Ada sekarang. Nah, kalau dia meneliti masyarakat, misalnya dia meneliti masyarakat mata pencarian hidup dia. Seperti Trobriand dari nelayan, sebagai nelayan. Nah, dari mata pencarian hidup nelayan, Nur Farida, kamu kenapa? Jadi dari nelayan itu dia hubungkan kemana-mana. Bagaimana sistem sistem religi atau kepercayaan berkaitan dengan pergi pergi mencari ikan ke laut. Dihubungkan dengan sistem kepercayaan dia. Dihubungkan dengan sistem pengerahan tenaganya yang melibatkan pengerahan tenaga yang melibatkan kekerabatan. Kemudian dia meneliti bagaimana sistem politik berkaitan dengan mata pencarian hidup cari ikan. Sistem politiknya berkaitan. Jadi dari satu hal dia hubungkan ke berbagai hal. Jadi sangat holistik, gitu ya. Ini yang tadi kita bicarakan ya, sangat holistik. Dan menurut ahli seperti ini, holistik. Penelitian antropologi bisa dari mana saja mulainya. Jadi titik masuknya bisa dari mana saja. Masuknya bisa dari apa saja. Tapi kemudian dihubungkan ke berbagai hal. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini dari Malinowski. Dan menurut Malinowski, semua unsur kebudayaan punya fungsi. Punya fungsi. Karena itu alirannya disebut aliran fungsionalisme. Ya, setiap unsur kebudayaan itu punya fungsi. Misalnya perkawinan itu, kenapa masyarakat punya punya sistem yang namanya unsur budaya yang namanya perkawinan? Menurut dia, ini fungsinya memenuhi kebutuhan biologis manusia akan kebutuhan seksual dan reproduksi. Sehingga masyarakat itu selalu ada yang menggantikannya. Itu perkawinan. Nanti ada macam-macam. Kalau magi dan religi misalnya punya fungsi memberi ketenangan bagi mereka sebagai nelayan menghadapi ketidakpastian cuaca atau apa namanya? Keganasan. Kok hilang saya ya? Keganasan lautan itu, mengarungi lautan itu. Jadi magi buat dia atau sistem religi punya fungsi untuk memberikan ketenangan bagi manusia dalam menghadapi ketidakpastian mengarungi lautan. Misalnya, semua unsur kebudayaan punya fungsi menurut dia. Kebudayaan punya fungsi memenuhi
kebutuhan dasar. Aduh, kok suka hilang ya? Dasar manusia. Jadi semua unsur kebudayaan punya fungsi memenuhi basic need yang ada dalam kehidupan dalam manusia. Karena itu disebut fungsional. Ya, paham? Malinowski paham nggak? Al-Zawza Salsabila jelas nggak saya? Jelas Bapak. Jelas. Kalau di Inggris lagi ada yang namanya red. Nih, Radcliffe Brown. Kalau ini alirannya disebut aliran Radcliffe Brown itu structural functionalism, fungsionalisme struktural. Ya. Menurut dia semua unsur kebudayaan punya fungsi untuk integrasi sosial. Integrasi sosial masyarakat. Oh. Kalau tadi itu kebutuhan dasar, kalau ini untuk sosial masyarakat punya fungsi, ya. Misalnya kalau dalam kebudayaan, misalnya kebudayaannya mengenal apa namanya matrilineal, ya. Kalau kayak masyarakat Padang itu kan matrilineal. Misalnya kalau yang sangat dihormati nenek mama dalam masyarakat Padang itu. Jadi eh, saudara laki-laki ibu tuh yang sangat dihormati di sana. Dan itu kalau dia punya fungsi itu justru anak laki-laki itu dibiayai oleh nini mama itu, pendidikan dia, sekolah dia. Jadi kemudian ada unsur kebudayaan di sana sangat menghormati nini mama itu. Nah, itu tujuan fungsinya adalah untuk integrasi sosial masyarakat, misalnya. Paham ya? Jadi setiap perilaku manusia dilihat punya fungsi untuk struktur sosialnya, ya, untuk mempertahankan struktur sosialnya. Jadi setiap unsur dalam kebudayaan punya fungsi to maintain social structure yang ada. Tuh, to maintain social structure yang ada, ya. Kalau yang tadi larinya ke kebutuhan dasar, Malinowski, kalau ini larinya ke untuk mempertahankan struktur sosial yang dari Radcliffe Brown. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di situ? Kita bicara evolusi, bicara Boasian, kemudian bicara fungsionalisme, teori-teori dalam antropologi, terus bicara fungsionalisme struktural. Tokohnya Radcliffe Brown. Kemudian ada aliran namanya ada aliran ini. Jadi kebudayaan itu ada konfigurasinya. Tokoh-tokohnya Ruth Benedict dan Margaret Mead. Ya. Nih tokoh utamanya. Dia muridnya Franz Boas. Jadi kebudayaan itu ada konfigurasinya. Konfigurasinya itu ditentukan oleh yang tadi kita bicarakan core value atau core culture-nya. Ya. Core culture itu menentukan kepribadian
anggota masyarakatnya. Misalnya kalau dalam masyarakat Jawa, nilai yang paling penting apa kira-kira core culture-nya? Misalnya. Misalnya aja nilai yang paling penting dari masyarakat Jawa itu adalah halus. Perilaku kita harus halus, cara berbicara kita harus halus. Nah, itu core value-nya. Kepribadian orang Jawa akan kemudian terbentuk seperti itu, ya, kepribadiannya. Jadi dalam perilaku dia kelihatan tuh kepribadiannya halus, mengutamakan kehalusan. Kalau Nadia orang Jawa, terus Ade Kurniawan minjem uang sama Nadia, Nadia kalau nagih aja itu nggak pelan, bicaranya pelan-pelan banget. Kalau perlu jangan menyinggung si Ade sampai adenya nggak ngerti bahwa Nadia sedang mau minta uangnya kembali. Karena dia kalau ngomong muter-muter gitu loh. Takut menyinggung perasaannya Ade Kurniawan. Nah itu karena ada core value tadi, halus, menyebabkan kepribadian orangnya menjadi seperti itu. Paham ya? Jadi dalam kebudayaan itu ada konfigurasinya yang menjadi ciri dari anggota masyarakatnya. Karena ada core value-nya yang mengkonfigurasikan kebudayaannya. Ya, itu aliran konfigurasi. Kemudian zaman-zaman setelah pertengahan abad 20 lahir juga neo-evolusi. Tadi kan evolusi mulai ditolak. Nah, sekarang muncul evolusi yang neo. Oh, neo-evolusi. Kurang ya, kurang E ya. Nah, menurut aliran neo-evolusi ini, evolusi manusia itu enggak apa namanya? Enggak unilinear, ya. Evolusi manusia tidak unilinear, tapi dia bisa multilinear, ya. Dan tidak harus urutannya di satu itu diikutin terus sama yang lain. Enggak begitu ya. Ini sangat dipengaruhin evolusi manusia, sangat dipengaruhin oleh lingkungan geografi dan sejarah, ya. Dan yang menentukan tinggi kalau buat orang-orang seperti Leslie White, ini salah satu tokoh neo-evolusionisme, Leslie White, salah satu tokoh neo-evolusionisme yang menentukan tinggi rendahnya kebudayaan manusia itu ditentukan berapa besar energi yang bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Jadi berapa besar energi yang bisa ditangkap atau dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Kalau masyarakatnya bisa memanfaatkan energi air atau energi atom, maka secara peradaban masyarakat itu lebih tinggi tingkatnya daripada masyarakat yang energinya hanya bisa menangkap uap misalnya. Ini contohnya ya. Jadi yang bisa menangkap energi atom akan lebih tinggi dari masyarakat yang energinya hanya mengandalkan misalnya tenaga manusia, misalnya. Nih, jadi berapa besar energi yang bisa kamu tangkap? Jadi kalau kemudian itu kamu tangkap paling besar, maka peradaban kamu lebih tinggi daripada yang tidak menangkapnya tidak besar. Jadi tentu masyarakat Amerika paling tinggi karena Amerika sudah memanfaatkan energi atom, ya, itu ya. Menurut kelemahan pendekatan ini, neo-evolusi ini,
masyarakat yang menangkap energi paling tinggi, ini kelemahannya ya, biasanya juga merusak alam paling paling apa? Nah, masyarakat biasanya, nah jadi jeleknya neoevolusi ini, jadi masyarakat yang paling tinggi ngerusak alam, paling tinggi juga peradabannya. Nah, itu kelemahannya kurang lebih. Ada salah gitu, salah dalam melihatnya itu. Nggak semuanya benar, ya. Kemudian ada aliran lain yang namanya cultural materialism. Nah, menurut cultural materialism ini tokohnya, ini saya cepat aja ya. Nanti kamu baca lagi ya. Tokohnya Marvin Harris. Setiap kebudayaan itu dibagi tiga menurut Marvin Harris. Ada infrastructure, isinya teknologi ya. Ini infrastructure, ada structure, isinya relasi sosial, dan kemudian ada superstructure. Superstructure. Ini isinya seperti ideologi, pengetahuan, ya. Menurut aliran cultural materialism, yang infrastruktur itu menentukan yang dua berikutnya. Jadi basis material, infrastruktur itu base ya. Yang base menentukan relasi sosialnya, menentukan superstrukturnya. Ya paham nggak ya? Jadi kalau kamu nelayan, kan infrastrukturnya nelayan, ya. Itu menentukan bentuk relasi sosial dalam masyarakat itu. Masyarakat nelayan itu ditentukan karena kamu infrastrukturnya adalah nelayan. Terus kepercayaannya juga berkaitan dengan nelayan itu. Ideologinya juga berkaitan dengan soal-soal mencari ikan. Paham ya? Jadi kenapa kemudian aliran ini disebut cultural materialism? Karena yang materi itu, yang sifatnya sangat materi itu yaitu infrastruktur, menentukan yang lain-lainnya. Ya, yang materi itu, infrastruktur, menentukan yang lain-lainnya. Ini orangnya adalah seperti Marvin Harris. Nah, dalam antropologi, aliran ini ada yang menentangnya. Yang superorganik dari Alfred Kroeber. Menurut Alfred Kroeber, yang penting itu justru superorganik. Jadi kebudayaan yang penting. Ya. Bukan yang basis material, tapi kebudayaan yang menentukan yang lain-lain. Ya. Ini tokohnya Alfred Kroeber. Biasanya pandangan dia yang kebudayaan menentukan yang lain-lainnya, bukan dibalik. Bukan teknologi atau infrastruktur yang menentukan lain-lainnya. Tadi yang mirip dengan Radcliffe Brown itu adalah Emile Durkheim kalau di Prancis. Ini hampir mirip dengan Radcliffe Brown, itu sama aja. Jadi saya nggak jelasin lagi. Semua unsur kebudayaan punya fungsi untuk mempertahankan struktur sosial. Emile Durkheim. Adek, Nadia, coba Ya, Google. Pak. Ada Google. Saya pernah nulis tentang Emile Durkheim, ketemu nggak kamu? Satu Emile buku tentang Durkheim. Emile Durkheim.
Tentang apa katanya? Astaga, hukumnya. Buku Buku Emil Durkheim. Tony Teorinya Rudiansah. apa? Hmm, Enggak. Bisa di-download nggak? Nah, dia bisa nggak? bentar, Bapak. Hmm, Ada ketemu nggak, Dek? ada Durkheim. Bapak. Emily Pemikiran Durkheim. utama ini ya. Ini Ketemu? ketemu, Ketemu Nadia? ketemu, Hah? Sudah. ketemu Pak. Udah. Mm-mm. Tapi harus Bisa login di-download nggak dulu. sih? Bisa Oh, tapi Emil Durkheim. login dulu Kira kayaknya Pak. Oh, bisa ya? Mm-mm. Pakai Kalau email Onlam kayaknya. kalau bisa kamu bagi-bagi ya. Ih Pak. Itu Siap. diterbitkan mana itu? Penerbit Buku Kompas. Mm-mm. Oh, bisa di-download ya? Iya. Wah, rugi dong saya ya bikin buku di gratisan jadinya. Bener, Nadia bisa di-download. Bisa Bapak. Hah, keren. Dapat di mana? Ini ada di Google download PDF-nya, ada juga di antropologi ULM-nya juga ada Bapak. Di Yang mana? yang ini kan tapi ngeblur bentar Pak. Hmm, Saya buatnya ketika saya diundang di Duke University di Amerika tuh. yang ini kan Bapak. Iya, betul. Bisa download. Bisa. Oh, hah. Ada Nanti di kalau kamu bisa download, Google. kirim ke saya juga, Oke Nadia. Bapak. Ya, Mm-mm. itu kalau saya nulis lengkap tentang Durkheim, kamu baca itu. Nah, kemudian ada simbolik psikologi. Ini tokoh-tokohnya Mary Douglas, ya, simbolik antropologi, dan Victor Turner. Nah, dia beranggapan bahwa kebudayaan itu bentuknya seperti jejaring, jejaring yang ada pola pola makna, pola pemaknaan dan simbol, pola-pola simbolik, ya. Jadi di dalam kebudayaan itu ada pola-pola pemaknaan, misalnya makna halus seperti saya cerita tadi, atau simbol halus. Simbol halus itu harus terrepresentasi dalam perilaku yang halus, gitu kan? Itu simbolik, ya. Dan itu harus dilihat dari native, simbol itu harus dilihat dari, nah, harus dilihat dari makna itu atau makna simbol itu. Ya, Nur Farida ya, perhatikan. Nur Farida, perhatikan. Nur Farida, perhatikan. Harus dilihat pemaknaan itu dari native point of view. Atau yang kita bicarakan tadi harus emik ya. Simbol makna mana simbolis dan pola pemaknaan itu harus dilihat secara emik. Itu orang-orang seperti Mary Douglas, Victor Turner, ya. Jadi manusia itu menurut orang-orang seperti ini menata dan mengatur dunia mereka dengan jejaring jejaring pemaknaan, ya. Dunia itu ditata dan diatur dengan jejaring pemaknaan, ya. Ini aliran simbolik antropologi, ya. Ada juga interpretatif antropologi.
Nih, ini mirip dengan yang simbolik, tapi menurut dia unsur kebudayaan itu harus kamu perlakukan seperti teks. Ya, teks itu harus ditafsirkan dalam konteks sosialnya. Jadi melihat unsur kebudayaan itu harus dilihat sebagai teks. Kalau satu masyarakat misalnya gemar adu ayam, tahu sabung ayam nggak? Sabung ayam seperti masyarakat Bali. Nah, sabung ayam itu harus dilihat sebagai satu teks. Itu melambangkan apa sih dalam masyarakat Bali sabung ayam itu? Misalnya melambangkan kompetisi, me- melambangkan kompetisi, melambangkan kejantanan dalam kompetisi sosial. Misalnya kayak gitu, ya. Misalnya dilihat seperti itu. Jadi sabung ayam sebagai unsur kebudayaan dilihat sebagai satu teks. Terus teksnya dia fungsinya untuk apa? Untuk kompetisi, memperlihatkan kejantanan kamu dalam satu kompetisi. Brahmana, kesatria, sudra, sangat hierarkis sifatnya. Nah, sabung ayam jadi arena kompetisi yang sangat hierarki itu. Paham ya, Nadia ya? Tokohnya siapa? Interpretatif antropologi. Kalau di buku tokohnya siapa? Kalau di buku siapa tokohnya? Siapa? Jauza? Oh, betul, Pak. Hah? Siapa? Clifford, Tokohnya siapa? Clifford Geertz itu Oke, ini tokohnya Clifford Gerd. Dia dosen di mana tadinya? di California. Hah? Universitas iya Baca yang Universitas benar. Chicago, Bapak. Chicago. Udah itu dia kemana setelah Chicago? Ke Princeton. Ya, Princeton. Saya pernah jadi mahasiswa di Universitas Chicago karena saya dikasih rekomendasi oleh Clifford Gerd. Dulu waktu saat saya masih mahasiswa, saya pernah jadi, ini kelihatan nggak gambarnya? Dasi, dan saya diterima di Universitas Chicago. Bisa kelihatan nggak? Itu siapa tuh? Itu Bapak ya, Bapak? Nah, itu saya dengan ketika muda bersama Clifford Gerd. Itu saya ketika saya kuliah di Universitas Chicago, saya suka sekali diundang ke Princeton. Disuruh datang, hadir dengan acara seperti ini nih, seminar-seminar. Nih, tapi saya disuruh hadir doang. Nanti kalau saya hadir, pulang-pulangnya dikasih duit sama dia. Oh, Om Bapak. tuh. Saya masih ganteng ya? Ganteng Bapak. Ganteng ya? Bapak mau izin Juga ganteng bertanya, kok. Nah, itu di Princeton University. Keren banget Bapak. Bapak mohon izin nanya. Ya, Itu ya. Bapak di tahun berapa Apa? di Bapak di Kedengeran suaranya? Chicago itu tahun berapa? Oh, nggak usah tahun berapa, umurnya aja deh pada saat itu ya. Malu saya nyebutin tahunnya. Ya, umurnya Umurnya berapa Bapak? kira-kira 25 lah. Dua. Kan itu kacamatanya kayak kacamata John Lennon. Kamu tahu lah tahunnya. Oh iya Ya. Bapak. Nah, ini tokoh antropologi lainnya.
Tahu nggak itu siapa? Anasing. Tahu Anasing? Penelitian di daerah orang apa tuh? Daerah Bukit apa? Dayak apa namanya? Maratus. Ini Anasing nih. Saya juga pernah diundang ke Santa Cruz. Ini saya di Santa Cruz. Ini dia pernah datang ke rumah saya, nginep di rumah saya. Anasing. Bersama istri saya nih. Oke. Ini sekarang saya mau tutup. Mana nih? Udah ya? Oke. Kemudian saya lanjutkan. Ada aliran lain yang namanya strukturalisme. Tokohnya Levi Strauss. Ini tokohnya nih. Ya. Kalau menurut Levi Strauss, kebudayaan itu sebetulnya cara berpikir manusia itu universal. Cara berpikir manusia itu universal. Manusia itu selalu menata dunia melalui manusia selalu menata dunia atau mengklasifikasikan, membuat klasifikasi ya, tentang alam semesta ini. Klasifikasi tentang alam semesta ini. Dalam rangka manusia bisa memahami alam semesta dan bertindak di dalam alam semesta. Menurut Levi Strauss, sistem klasifikasi itu selalu ada yang namanya oposisi. Nih, jadi alam semesta ini dibuat oposisinya. Ada terang, ada gelap. Ada siang, ada malam. Ada lelaki, ada perempuan. Ada baik, ada buruk. Apalagi? Semua alam semesta dibuat dalam kerangka oposisi. Kebudayaan itu isinya oposisi-oposisi itu. Jadi manusia selalu mengklasifikasikan ada yang namanya perempuan, ada yang namanya lelaki. Ada yang namanya ayah, ada yang namanya ibu. Ada yang namanya siang, ada yang namanya malam. Ada yang namanya baik, ada yang namanya buruk. Semua di alam semesta ada oposisinya. Dan itu ada di mana-mana. Nah, itu strukturalisme Prancis. Ya. Nah, kemudian ada teori-teori yang lebih baru yang melihat bahwa dalam kebudayaan itu yang lebih penting adalah sebetulnya kebudayaan itu tidak statis. Kebudayaan itu satu proses. Jadi kebudayaan itu satu proses yang selalu dibentuk. Nantiasa dikonstruksikan atau dibentuk. Selalu senantiasa dikonstruksikan melalui perilaku individu-individunya setiap hari. Setiap hari. Nah, teori ini disebut practice teori. Ya. Jadi praktek-praktek yang dilakukan individu itulah yang membentuk kebudayaan. Itu disebut practice teori. Ya. Tokoh utamanya adalah Ortner atau Bourdieu.
Pierre Bourdieu, ya. Atau Anthony Giddens. Itu kamu lihat nanti di itu ya. Atau Giddens. Anthony Giddens. Tokoh-tokohnya. Pierre Bourdieu, Sherry Outner, Anthony Giddens. Ya. Ini terpengaruh oleh orang yang dulu disebut Edmund Leach. Sebelumnya ini dia dari asalnya dipengaruhi oleh orang yang namanya Edmund Leach. Ya. Oh, Leach-nya salah saya. Tuh, Leach-nya. Nah, terakhir, banyak sekali ahli antropologi sekarang beranggapan bahwa kebudayaan itu tidak bisa dilihat sebagai satu yang terisolasi. Dia sangat dipengaruhi oleh sistem yang ada di dunia, misalnya globalisasi. Nah, ini disebut teorinya disebut word system teori atau political economy. Political economy. Jadi tidak ada kebudayaan di dunia yang tidak terpengaruh oleh sistem dunia seperti globalisasi, kapitalisme, politik ekonomi kapitalisme. Jadi itu disebut world system theory atau political economy. Dimanapun selalu ada perkebunan, misalnya perkebunan teh, perkebunan gula, karena kolonialisasi, dan itu mempengaruhi masyarakat di Indonesia juga, misalnya. Dan teori-teori ini kemudian sangat memperhatikan faktor juga sejarah, terutama sejarah kolonialisme. Kolonialisme dan setelah kolonialisme. Jadi hubungan-hubungan kolonialisme. Jadi mereka sangat memperhatikan power, relasi kuasa, dan relasi kuasa itu tidak seimbang biasanya, ya. Dan antropologi kembali memperhatikan sejarah. Kalau tadinya mulai menolak sejarah seperti yang sinkronik, tadi kan antropologi maunya satu masa. Sekarang kembali memperhatikan sejarah atau diakronik. Mulai kembali ke pendekatan seperti ini seringkali disebut dengan historical anthropology. Nih, ya. Jadi menggabungkan sejarah dengan antropologi. Coba Zaujal Salsabila, Google, coba aja Google, Tony Rudiansa, kekuasaan sejarah dan tindakan. Kekuasaan sejarah dan tindakan. Nah, dia juga kekuasaan sejarah dan tindakan. Bisa di-download nggak? Kalau
Kalau saya itu salah seorang pelopor historical antropologi di Indonesia. Ketemu nggak? Nah, bisa download nggak? Bisa, Pak. Nah, itu contoh antropolog kembali mulai tertarik lagi dengan sejarah, dan saya satu dari beberapa orang lain yang mulai antropologi sejarah di Indonesia. Saya mau mulai tahun berapa tuh? Itu terbit tahun berapa tuh? 2008 kalau nggak salah. 9, Iya, Bapak. 2009. 2009. Ya, Mau download 2009, ya. Bapak. Mm-mm. Ada pertanyaan nggak? Ada Bapak. Apa? Saya tadi kan itu Pak tentang teorinya si Edward Taylor tadi. Kan ada Kenapa? tadi tuh nge-share kalau ada kan itu dia mau mengemukakan teori tentang kepercayaan atau agama ya Pak. Iya. Terus tuh ada beberapa sejarawan agama dan juga antropolog yang mengkritik teori tersebut. Oh iya, Kira-kira apa banyak yang mengkritik. isi kritiknya apa saja Pak? Saya penasaran, boleh Bapak jelaskan? Ya, kan pertama memang sejarah orang percaya agama itu karena mulainya karena kalau dia kan ceritanya kepercayaan kepada spirit itu. Dan menurut dia spirit itu pertama kali ada karena kamu punya mimpi. Seringkali mimpi kamu tuh ngelihat diri kamu berjalan di tempat lain. Kemudian dari situ kamu beranggapan benda-benda itu seolah-olah selalu ada rohnya yang menggerakkan benda-benda itu karena pengalaman kamu soal mimpi tadi yang kamu berada di tempat lain. Nah, itu banyak yang mengkritik. Masa sih agama berasal dari sesuatu yang sangat apa tuh? Kayak kayak fantasi gitu loh, kayak tahyul gitu. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Ya, kurang lebih itu. Ya. Terima kasih Bapak. Nah, Anasing ini kalau Anasing terkenal dengan multi species etnografi. Multi-species etnografi. Kadang-kadang juga multi-sited etnografi. Multi-species itu yang dipelajari tidak lagi manusia, tapi spesies-spesies yang lain. Misalnya dia meneliti tentang jamur. Yang terkenal tulisannya tentang jamur. Jamur itu diteliti relasinya dengan manusia bagaimana. Dan jamur di Jepang dibandingkan dengan jamur di California, dia sudah ikutin bagaimana pendistribusiannya. Itu namanya multi-sited. Kalau soal situsnya berbeda-beda, tapi juga spesiesnya bukan lagi manusia, itu jamur itu disebut multi-species etnografi. Multi-species etnografi orang yang lain adalah Donna Haraway. Tulisan dia yang terkenal, oh Haraway-nya salah. Ada A-nya. Dia nulis tentang cyborg dan tentang apa? Ini buku dia yang terkenal ini. When Species Meet. Waktu spesies bertemu. Ini tulisan tentang pertemuan antara anjing dengan manusia. Jadi antara anjing dengan tuannya ya. Dia meneliti itu. Donna Haraway. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya sudahi. Hari Selasa presentasi kelompok 5 dan penanggap kelompok 3 ya. Siap, Oke. Bapak. Terima kasih dan bermanfaat. Elif ya. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Terima kasih banyak, Oke, Bapak. Nadia. Terima Jauza, kasih banyak, Salsabila. Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Arigatou gozaimasu. Bye Bapak.